Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang hari baru saja memberikan sambutan sebagai penasehat Aliansi Masyarakat Madani, Bapak Cakrandes Dahlan Rais, yang saya hormati Profesor Dr. Sofyan Ali. Terima kasih telah fasilitasi kita semua di sini, Pak Rektor saya hormati. Juga saya hormati Ketua AMM Profesor Dr. Muhammad Yai, Koordinator acara Sekjen AMM Bapak Bambang Sukoso, dan juga yang tadi sudah mengantarkan acara ini dengan doa Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Hidayat, Oke Halim, maaf, Kiai Muhammad Halim, kemudian para hadirin semua, para pejuang menghadirkan keadilan kemajuan Indonesia. Mungkin namanya tidak bisa disebut satu-satu, tapi semuanya merasakan kehadiran yang penuh dengan semangat di ruangan ini. Kembali ke Solo seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Betul, saya merasa kembali satu karena suasananya adalah suasana persaudaraan yang satu, rencana satu arah, satu visi, insya Allah akan membukakan jalan. Dan itu memang ketika saya masih kecil, saya sering kali ke Solo dari Jogja, naiknya kereta api Kuda Putih. Nggak tahu ya, sekarang anak-anak mungkin sudah nggak tahu Kuda Putih. Saya kalau di Solo tinggalnya di Gandean Timur. Di situ ya. Tinggal di Gandean Timur di sana dan jalan-jalan ke banyak tempat termasuk Sriwedari pada masa itu. Cuma sudah tidak ada binatangnya lagi di Sriwedari sekarang ya. Dulu masih jadi kebun binatang. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kami tiba tadi malam. Pak nginep sedikit boleh ya? Boleh. Oh, ya. Ini cerita sekaligus lapor nih. Lapor. Jadi hari Selasa kami berangkat ke Aceh. Tahu? Ya. Ke Aceh. Berangkat ke Aceh. Sampai di Aceh, Lok Sumawe, bertemu dengan masyarakat warga di sana. Ketika berjumpa, satu kata yang selalu berulang, perubahan, perubahan, perubahan. Terus kami pergi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Malamnya di Bukit Tinggi, hujan. Ribuan berkumpul di lapangan. Dan rintik-rintik hujan tidak menggoyangkan mereka, tidak membubarkan mereka. Satu kata, perubahan, perubahan. Dari situ berangkat ke Sumatera Utara. Sumatera Utara kami bersilaturahmi mampir ke 8 kota dalam 2 hari. Dan di semua tempat ribuan berkumpul sama, semuanya mengatakan satu kata, perubahan. Dan hari ini tiba di Solo yang jumlahnya luar biasa banyak di tempat ini. Mengirimkan satu kata juga insya Allah. Kita minta perubahan, kita minta perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahlan Rais secara amat indah
tentang bagaimana seharusnya Indonesia di dalam menjalankan kepemimpinan. Doakan agar bisa amanah, bisa istiqomah, doakan agar dekat dengan ikhlas. Karena perjuangan yang dihadapi ini tidak kecil. Tadi di dalam doanya Pak Kiai menyebutkan bahwa sempat berpikir apakah mungkinkah kapal yang dibangun ini terbentuk, dan ketika kemarin terbentuk, mungkinkah kapal yang sudah terbentuk ini berlayar? Mungkinkah kapal ini berlayar? Nah, dari selama 1 tahun ini tadi ceritakan dia bayar, ini bayar. Pamit. Tidak, ya. Persiapan panitia. Ya, pondok. Pak Kiai Halim yang cerita menyampaikan Pak Surya Paloh mencalonkan itu harus Pak Dadan. Semenjak mencalonkan tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau. Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan itu bermunculan. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan. Bangsa berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup nyaman enak, cukup duduk-duduk tenang, mengikuti rombongan hari ini, pasti nyaman. Betul tidak? Tapi untuk sekalian, inilah ciri-ciri yang mengambil tanggung jawab. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis wartawan, dan kita tidak terlalu khawatir apa yang ditulis oleh media sosial. Tapi kita sudah memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Dan apa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Jadi, mau dibolak-balik juga, monggo saja, silahkan tulis apa saja, biarkan nanti rakyat yang menentukan arah Indonesia yang masa depan. 1 tahun sudah terlewati, alhamdulillah bulan yang lalu bisa mendaftarkan, dan nanti saya sampaikan mohon maaf bila mengecewakan mereka yang pesimis bahwa ini bisa tercapai. Jadi sekarang alhamdulillah seperti terpampang di atas sana, ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada Umat. Insya Allah 4 ini akan jalan sama-sama. Amin. Nah, untuk kita berbicara tentang perubahan, bicara tentang menegakkan keadilan syariah, saya ingin meneruskan juga apa yang disampaikan pada Indonesia ini berwarna-warni. Alhamdulillah. Dan baru kira-kira seminggu yang lalu kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, apa yang luar biasa dari Sumpah Pemuda ini? Menyatakan satu tanah air begitu biasa. Menyatakan satu bangsa itu normal. Tapi menyatakan satu bahasa persatuan itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Itu membutuhkan kemauan untuk menerima. Bayangkan bila ini kita lagi di Solo sekarang, kira-kira putusan Jogjawa waktu itu di Kongres itu, ketika pulang kampung misalnya dari Solo sampai di Solo ditanya tidak sama tetangganya, sama teman-temannya, jadi ini berikut kok malah Melayu tuh, bahasa Melayu, lalu bahasa paling banyak itu penggunanya bahasa Jawa kok malah tidak menggunakan bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan, kok tidak menggunakan bahasa Sunda, bahasa persatuan. Mereka memilih menggunakan bahasa Melayu karena waktu itu menjadi lingua franca. Dan apa yang terjadi? Pemilihan satu bahasa persatuan itu telah membuat hari ini kita bisa berjumpa siapa saja tanpa perlu berjumpa. Itu diperlukan kemauan untuk menerima. Saya ingin sampaikan, bila masyarakat Jawa waktu itu tidak memiliki kelonggaran hati
kemauan untuk menerima justru bahasa yang jumlah orang yang paling sedikit, mungkin kita tidak punya persatuan. Itulah kebesaran masyarakat Jawa yang kontribusinya sangat besar bagi bersatunya Indonesia ini. Dikasih contoh bahwa jumlah terbanyak tidak harus kemudian selalu yang digunakan, dan ini tidak dimiliki di negeri lain. Di Bapak sekalian lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu satu negara sekarang namanya Uni Eropa. Kumpulannya adalah 28 negara bagian. Kalau kita provinsi, negara bagian. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ada yang tahu? Ada. Bahasa resminya 23 bahasa. Jadi artinya apa? Kalau ada rapat-rapat di parlemen, di belakangnya terjemah. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Seluruh urusan pakai 23 bahasa, dan dijamin tidak mungkin punya pasukan perang yang kuat, karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penerjemah. Betul tidak? Saya sering menyampaikan, kalau dunia mau lihat di mana sebuah bangsa yang matang, datanglah ke ujung tenggara Asia. Di situ ada sebuah bangsa namanya Indonesia, dan bisa jadi bagaimana warna-warni itu berkumpul di sana. Dan kita ini satu pertama, lalu kita jadi satu negara tahun 45. Lalu tahun 50 kita jadi satu NKRI. Sebelumnya belum NKRI. Sesudah ada Mosi integrasi Muhammad Nasir, kita menjadi satu negara kesatuan. Lalu tahun 57 kita jadi satu wilayah dengan ada deklarasi Juanda. Dan sekarang satu yang berikutnya yang harus kita raih, sudah satu bangsa, sudah satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Satu berikutnya yang harus kita ambil adalah satu kemakmuran, satu kesetaraan. Negeri yang besar ini tidak boleh timpang dalam berbagai urusan. Kita bersyukur hari ini berada di Solo, karena Solo, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta mungkin itu kurang lebih setara pergerakan perekonomiannya. Tapi begitu kita keluar dari kota besar, keluar dari Pulau Jawa, apalagi di daerah yang jauh jaraknya dari jauh, maka kita akan menemukan ketimpangan yang luar biasa. Republik ini tidak didirikan untuk sekelompok orang dan sebagian wilayah. Republik ini didirikan untuk semua dan di mana saja. Kami mengalami di Jakarta, Bapak Ibu. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta tahun 2017, kami ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Jakarta itu adalah satu-satunya kota besar di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. 5 kota administratif, 1 kabupaten administratif pulau, bukan satu pulau, kepulauan. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan begitu datang ke tempat itu, mereka seperti bukan bagian dari ibu kota. Ketimpangannya luar biasa. Listriknya sulit, air bersihnya sulit, kebutuhan pokoknya mahal. Bahkan ketika ada yang sakit, maka sulit sekali untuk dibawa ke rumah sakit mendapatkan pelayanan. Tempat yang sangat timpang. Waktu itu kami katakan tidak seluruhnya. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada penduduk yang tinggal di pulau-pulau jauh, kalau yang tinggal di pulau-pulau bagian dari ibu kota saja tidak mendapatkan pelayanan? Diubah itu semua. Alhamdulillah kini kondisi kepulauan setara dengan kondisi daratan yang ada. Bahkan kalau kepulauan hari ini, kalau buka air keran, itu sudah bisa dihidup. Kenapa? Karena teknologinya sudah canggih, bisa dipakai lebih murah. Semuanya, fasilitas pasarnya, kesehatannya, pendidikannya. Dan ternyata ketika sudah kami lihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan apa-apa, kecuali kemauan dan secari kertas atau selembar tanda tangan. Jadilah perubahan ini. Eksekusi, asal ada arah, asal ada perintah. Nah,
Ini yang kita harus kembalikan Bapak sekalian. Kita membutuhkan Indonesia yang tumbuhnya setara, dan kita menginginkan Indonesia yang hukumnya tidak berat sebelah. Hukumnya adalah memberikan kesetaraan kepada semuanya. Setara ekonominya, setara pertumbuhannya, lalu ada kepastian hukum. Bila aturan hukum yang ada itu tidak memberikan kepastian, tapi justru memberikan ketidakpastian, rusak tatanan kita. Hari ini kita sering menemukan, bila tidak viral maka tidak dapat perhatian. Betul tidak? Bila menyangkut yang kecil maka landep. Bila menyangkut yang besar maka Betul. Bila menyangkut lawan maka Jam. tajam. Bila menyangkut kawan, Betul. hukum tak kenal itu semua. Karena itu kalau lihat lambang yang pun itu ada suara kesatuan yang namanya diikat, ditutup. Supaya apa? Supaya dia tidak menyaksikan siapa yang sedang menjadi. Untuk mana? Lambangnya, tapi prakteknya perubahan adalah kita mengembalikan kepercayaan kepada aparat penegakan hukum di Indonesia. Perubahan artinya kita mengembalikan itu semua, mengembalikan agar proses hukum KPK tidak boleh lagi menjadi badan yang keok. KPK harus menjadi badan yang kuat, badan yang siap untuk menghadapi semua korupsi, dan bukan tempat untuk melakukan kriminalisasi. Sudah ada yang pernah merasakan. Jadi bagi sekalian, tatanan itu baik. Tapi yang tidak kalah penting, yang tadi sudah diungkapkan, dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Itu demokrasi. Kalau non demokrasi, otoriter, pilarnya apa? Rasa takut. Intimidasi. Kenapa penguasa bertahan? Karena rakyatnya takut. Tapi dalam demokrasi, kenapa penguasa bertahan? Karena dipercaya oleh. Itu bedanya. Kepercayaan itulah tonggak penjaga demokrasi. Rezim otoriter tonggak penjaganya rasa takut. Karena itu rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk bertahan. Dia tidak menggunakan akal sehat, dia menggunakan alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaan. Itu buktinya banyak, bukan cuma di Indonesia. Dulu di Filipina ada namanya Marcos, pakai rasa takut. Dulu di Iran ada namanya Sahiran, pakainya rasa takut. Ada di Mesir namanya Husni Mubarak, pakai rasa takut. Semua ada rasa takut. Di Indonesia pernah ada 30 tahun pakai rasa takut. Tapi begitu rasa takut hilang, rezim itu bertumbangan. Tidak ada rezim pakai rasa takut yang bisa bertahan lama. Begitu rasa takut hilang, rezim bertumbangan. Jadi kalau ada yang menebarkan rasa takut, jangan biarkan rasa takut berkembang. Hadapi, karena itulah kelemahan paling utamanya. Kalau kita biarkan rasa takut berkembang, maka semua yang bertahan dengan pakai rasa takut akan makin kuat. Karena rezim dia bertahan harus pakai keras, pakai kepercayaan. Bicara kepercayaan, saya jadi ingat 2 hari yang lalu, Sabtu, berarti Jumat. Jumat saya sholat Jumat di Masjid Raya di Asahan. Asahan di Mataram. Ketika sampai di sana, saya cerita sama warga di Masjid Raya itu. Saya sampai di sini ingat seorang tokoh yang dulu saya sering baca tulisannya. Namanya Muhammad Imaduddin Abdul Rahim. Biasa dikenal dengan nama Bang Udin. Imad. Dia itu nulis buku kuliah tauhid. Saya masih kuliah di Jogja. Bang Imad datang.
Dulu saya kalau pas lagi kuliah itu sering jadi panitia seksi transportasi. Kurang penting secara posisi. Yang keren itu ketua panitia, ngasih sambutan. Kalau naik transportasi itu nggak terlalu penting. Tapi bagi saya itu seksi yang paling bermanfaat. Karena saya yang menjemput ke airport, saya mengantarkan ke hotel, saya yang nemani makan, saya yang nemani perjalanan, saya yang dapat interaksi paling banyak di antara 10 panitia yang ada. Jadi ya, kita ilmunya sama-sama, pembicaraannya. Nah, waktu bicara dengan Bang Iman, saya tanya, Bang Iman, saya ini baca buku kuliah tauhid, tapi saya tidak membayangkan kalau Bang Iman itu ternyata insinyur listrik. Kelihatannya ulama. Tulisannya juga walaupun sangat saintifik pendekatannya. Lalu saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Apa dia ceritanya? Saya tinggal di Asahan. Kenapa nyambungnya Asahan kemarin? Saya tinggal di Asahan. Datang Bung Hatta mau meresmikan bendungan Asahan. Dia SMA, kalau tidak kelas 2, kelas 3. Kata dia, satu kampung itu berbondong-bondong jalan kaki untuk mendengarkan pidato Bung Hatta. Belum ada TV, belum ada sosmed, belum ada koran. Di kampung itu cuma dengar cerita ada orang namanya Bung Hatta, orang yang ikut memerdekakan. Semua datang pengen nonton pidatonya Bung Hatta, pengen lihat wajahnya. Dan lalu Bung Hatta pidato Bung Hatta begini. Hari ini kita meresmikan, kira-kira di kalimatnya, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan. Bendungan ini dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Indonesia ke depan memerlukan tenaga listrik banyak sekali, membutuhkan bendungan lebih banyak lagi, dan Indonesia membutuhkan banyak insinyur listrik di masa yang akan datang. Lalu apa kata Bang Iman? Selesai acara itu, semua anak-anak pulang kampung dengan bersita-cita, kami ingin jadi insinyur listrik seperti apa kata pemimpin saya, Muhammad Nabawi. Ibu bapak sekalian, apa artinya? Tidak ada satupun yang mendengar Bung Hatta pidato lalu membayangkan, oh saudaranya kontraktor. Tidak ada. Tidak ada satupun, oh sponsornya Bung Hatta itu perusahaan-perusahaan pembangun wajib. Oh Bung Hatta itu membicarakan soal listrik karena Bung Hatta punya kepentingan untuk dapat uang dari perusahaan. Tidak ada. Yang ada di kepala semua orang adalah kami mempercayai dia secara tanpa syarat, dan apa yang dia katakan kami dengarkan, kami laksanakan. Itulah yang disebut sebagai kepercayaan. Kita harus mengembalikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada di Republik ini. Ketika pesan itu disampaikan, orang mendengar mengatakan, saya lakukan, saya kerjakan. Dan bagaimana perjalanan hidup, begitu banyak orang mengikuti apa kata politik. Ini yang tadi disampaikan juga, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan itu. Tapi bila hari ini atau cara ini, berapa bulan yang lalu A, berapa bulan kemudian B, menjawabnya agak sulit kemudian A. Betul tidak? Karena itu yang saya sampaikan, doakan agar kita semua ini mendekatkan dengan istiqomah. Nah, salah satu aspek yang ingin kita kembalikan bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi-institusi negara yang ada di Indonesia. Sehingga institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Ini dan kalau kita bisa mengembalikan itu semua, maka kepercayaan publik akan bisa dikembalikan oleh publik ini. Karena itu saya sampaikan, demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Kalau non demokrasi pilarnya rasa takut. Dan rasa takut ini yang tidak boleh dibiarkan tumbuh berkembang. Karena itu bagi sekalian yang saya sangat hormati,
dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak kepada semua bahwa melakukan perubahan itu tidak mungkin kita jalankan sendiri. Dan itu harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi ketika masuk di ruangan ini dan penuh dengan ibu bapak yang semangatnya membara, rasanya Solo pun akan menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Bisa nggak menang ke Solo? Insya Allah. Bisa nggak menang ke Solo? Insya Allah. Menangkan Solo. Insya Allah. Kalau di Solo menang, bergetar seluruh Indonesia. Insya Allah. Betul ya? Insya Allah. Tadi ada pesannya diwayai. Harus ditambahi dengan Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali no. Bapak Ibu, tadi ada yang bilang asal tidak curang. Itu ya. Curang lawan. Tapi kita nggak dengar katanya mau netral. Ini semuanya di sini tidak pernah pengalaman berjuang. Pengalaman berjuang sudah banyak nih. Belum. Dan punya pengalaman agak sakit ujung perjuangan. Pernah. Pernah. Benar nggak? Benar. Benar tidak? Iya. Sakitku. Karena itu bisa tahu kita. Tapi gini Mas Gaya, ya. Dari pengalaman kita lihat, kapan kecurangan itu bisa berdampak ketika selisihnya sedikit. Ketika selisihnya besar, maka sulit dilakukan kecurangan. Ada? Siap di Solo, selisihnya besar. Insya Allah siap. Solo menangnya besar. Insya Allah siap. Kalau menangnya besar, sulit bikin curang itu. Tapi kalau menangnya ngepres, nah itu bisa ada barang-barang hilang di tengah jalan. Betul tidak? Jadi siapa ini? Insya Allah di Solo ini, kalau sampai kita makin hari makin menguat, gerakan perubahan di Solo makin hari makin menguat. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita menginginkan tata kenegaraan yang lebih menggunakan akal sehat. Kita menginginkan aturan hukum yang benar-benar untuk keadilan, tidak untuk kekuasaan. Mengembalikan negara bukan menjadi negara kekuasaan di mana hukum di bawah kekuasaan, tapi menjadi negara hukum di mana kekuasaan di bawah hukum. Bila kita semua menjadi bagian pergerakan di Solo ini, makin hari makin kuat, insya Allah 4 bulan lagi di sini kita bisa sujud syukur kemenangan dari sana. Menangnya harus menang Besar kuat, besar, banyak, menang besar, menang mutlak, menang banyak. insya Allah. ini kalau bapak-bapak sudah jalan, apalagi ibu-ibu sudah jalan, the power of ibu-ibu itu dahsyat. Sama milenial loh. Dan insya Allah kita akan jalankan ini semua. Kami sering sampaikan kepada sekalian, biarlah angka survei itu menjadi kepuasan para penyelenggara survei. Biarlah kita hormati. Bagaimanapun juga mereka menyelenggarakan survei dan jadi masukan buat kita. Di sisi lain, kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Betul tidak?
dan kita merasakan sama-sama suasana ingin perubahan yang makin hari makin membesar. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, waktu kita tinggal pendek sampai dengan 14 Februari. Buat semua para relawan, asal usul kita beda, nama-nama relawan beda, seragamnya beda-beda, tapi tujuannya sama, tujuannya satu, memenangkan ikhtiar perubahan di Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua di sini, jaga stamina. Ini adalah etapa terakhir sampai dengan Februari. Bila etapa terakhir ini kita bisa jalankan dengan baik, menjangkau semuanya, apalagi khususnya di Solo, tanda-tanda itu harusnya sudah nampak di bulan Desember dan Januari besok. Desember Januari sudah kelihatan. Kalau Desember Januari kelihatan, insya Allah Februari tinggal peresmian kemenangan itu. Insya Allah, amin. Apalagi di sini sudah ada lengkap dengan basis tadi AMM yang jangkauannya luas, dan saya lihat di situ daftar nama relawannya berderet begitu banyak. Kalau menjangkau semuanya, insya Allah seluruh relawan ini akan bisa menghasilkan kemenangan yang besar untuk Allah. Amin. Dan seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan nanti kalau ada event lagi, insya Allah diatur biar bisa kembali lagi ke Solo dan sekali lagi kita bergerak bersama di Solo. Nah, insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Amin. Insya Allah Solonya